Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Raini dengan NIM 10224062. Di sini saya bersama rekan saya Hani Silvia Oktaviani dengan NIM 10224061 akan menjelaskan materi bab 9 mengenai teknologi blockchain dalam akuntansi digital. Pendahuluan. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau blockchain membawa perubahan signifikan dalam sistem akuntansi. Sebelumnya, akuntansi tradisional menggunakan database terpusat dengan keterbatasan seperti keterlibatan perantara, proses lambat, dan risiko kesalahan tinggi. Blockchain hadir sebagai solusi dengan menghilangkan perantara dan memindahkan informasi ke buku besar terdistribusi, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Nakamoto 2008 dalam paper A Peer-to-Peer Electronic Cash System yang menjadi dasar mata uang kripto Bitcoin. Blockchain mencatat transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung, memastikan keandalan dan keaslian data tanpa perlu pihak ketiga. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem akuntansi, tetapi juga mengubah peran akuntan dan auditor. Definisi blockchain. Seperti yang telah dijelaskan di atas, blockchain pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada 2008 yang mengusungkan konsep jaringan peer-to-peer tanpa perantara. P2P adalah jaringan terdistribusi yang memungkinkan pertukaran data langsung antar komputer. Menurut Soumeiler 2001, P2P adalah jaringan terdistribusi yang dapat berbagi berkas media dan bertukar data antara dua komputer peer tanpa ada perantara. Menurut Yaga et al. 2019, blockchain adalah buku besar digital yang terdistribusi yang mencatat transaksi dalam blok yang terhubung secara kriptografis. Setiap blok dilengkapi dengan tanda tangan kriptografis dan khas dari blok sebelumnya, dan hanya dapat dimodifikasi setelah konsensus dan validasi. Blockchain merupakan teknologi buku besar terdesentralisasi dan terdistribusi yang mencatat data secara kronologis dan aman menggunakan metode kriptografi. Sistem ini memerlukan autentikasi dan kunci untuk menjaga integritas data dan menciptakan sistem yang terdesentralisasi, menjadikan aman dan sulit diubah. Jenis-jenis blockchain. Public blockchain, jaringan terdistribusi terbuka dengan kode open source, memungkinkan komunitas berpartisipasi dan berkontribusi. Umumnya digunakan untuk transaksi kriptosurensi di mana semua orang dapat melihat dan memvalidasi daftar transaksi. Private blockchain, jaringan tertutup untuk pertukaran informasi internal, hanya pihak yang bergabung yang dapat mengaksesnya. Digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menjaga privasi dan kontrol akses lebih tinggi. Semi-private blockchain dikenal sebagai konsorsium blockchain dengan hak akses terbatas dan kode sumber tertutup. Mirip dengan private blockchain, tetapi transaksi tetap disimpan pada jaringan blockchain publik. Perkembangan blockchain. Perkembangan teknologi blockchain sangat pesat, dengan banyak perusahaan besar mengimplementasikan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, contohnya adalah Facebook dengan produknya Metaverse. Berikut tahap perkembangan blockchain. Blockchain 1.0, blockchain generasi pertama diperkenalkan bersamaan dengan penggunaan kriptosurensi. Pada tahap ini, blockchain digunakan sebagai inti aplikasi dalam hal transaksi dan mata uang. Blockchain 2.0. Pada generasi kedua, blockchain masih digunakan di sektor finansial. Namun dengan penambahan smart contract dianggap mampu menangani berbagai produk keuangan seperti surat utang dan lainnya. Blockchain 3.0. Blockchain generasi ketiga tidak hanya terbatas pada sektor finansial, tetapi juga dapat diterapkan di berbagai sektor lain, seperti pemerintah, dokumen kepemilikan, kesehatan, peradilan, dan lelang. Blockchain X.0. Blockchain generasi X adalah tahapan terakhir di mana suatu saat nanti akan ada layanan blockchain publik yang dapat digunakan oleh siapa saja. Seperti mesin pencari Google, generasi ini telah mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dan diterapkan di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Menurut Lawrence, pada tahun 2017,
Struktur pembangunan dari sistem blockchain terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, blok. Blockchain terdiri dari banyak blok yang mewakili daftar transaksi yang valid dan tersimpan. Setiap blok memiliki hash kriptografi sebagai penunjuk identitas setiap blok. Blok terdiri dari header, metadata, dan daftar transaksi. Berikut komponen yang ada di setiap blok jaringan blockchain. A. Block size. Struktur yang menyimpan informasi mengenai ukuran blok dalam setiap blok header. Selanjutnya B. Header block adalah bagian dari blok yang ukurannya 80 byte dan menyimpan rangkaian metadata seperti yang pertama ada version. Untuk menyimpan informasi versi, sebuah blok berukuran 4 byte. Yang kedua ada previous block hash. Metadata juga menyimpan hash dari blok sebelumnya yang berperilaku sebagai rantai yang menghubungkan satu blok ke blok sebelumnya, ukurannya 32 byte. Yang ketiga adalah Markley root. Ini adalah kompilasi informasi nilai hash dari semua transaksi blok 32 byte dan kegunaannya adalah memberikan kesimpulan tentang semua transaksi yang dilakukan bagian. Yang keempat, stempel waktu. Menyimpan informasi yang relevan, stempel waktu atau waktu pembuatan blok berukuran 4 byte. Yang kelima, difficulty target. Menyimpan informasi mengenai kesulitan algoritma, flow, atau proof of work, penggunaan, dan dimensi 4 byte. Yang keenam, nonce adalah bilangan acak. Ukuran penyimpanan adalah 4 byte dan digunakan saat menambang blok baru. Komponen selanjutnya, C. Record, adalah bagian dari blok yang melakukan perhitungan berapa banyak transaksi yang dilakukan. Ukurannya biasanya 1-9 byte. Yang selanjutnya D. Daftar transaksinya adalah penyimpanan sekumpulan data transaksi. Hal ini dilakukan dalam potongan ukuran data yang berbeda. Struktur yang kedua adalah rantai. Setiap blok di blockchain saling menghubungkan, diperlukan bentuk rantai gabungan hash dari sebuah blok dengan blok lain. Mekanisme hash, konsep matematis kompleks yang diterapkan blockchain. Fungsi hash buat algoritma matematika untuk dipetakan mengkonversi data dari semua ukuran menjadi bit karakter. Biasanya panjangnya sekitar 32 karakter. Panjang berukuran bit mewakili data proses atau hash. Secure Hash Algoritma atau SHA adalah salah satu fungsi hash yang digunakan blockchain. Meskipun algoritmanya bersifat universal, untuk tujuan hashing, blockchain algoritma SHA 256 mengubah panjang data karakter hash ukuran apapun diubah menjadi karakter hash 256 bit. Struktur yang ketiga adalah jaringan. Jaringan dalam blockchain merupakan representasi dari jumlah node atau komputer yang saling berhubungan dan menjalankan suatu algoritma untuk mengamankan jaringan tersebut. Node berlokasi di seluruh dunia dan dikelola oleh seluruh orang yang merupakan dari bagian blockchain. Cara kerja blockchain. Setiap blok pada blockchain berisi beberapa data yang disimpan bergantung pada jenis blockchain. Sebuah blok memiliki hash yang digunakan hampir sama dengan sidik jari. Mengubah sesuatu di dalam hash akan menyebabkan hash berubah. Kemudian mekanisme blockchain. Sistem didapat dengan memahami himpunan node atau client yang beroperasi dalam blockchain. Antara lain, yang pertama, pengguna saling berinteraksi melalui sepasang public dan private key. Yang kedua, peer yang bertetangga memastikan bahwa dalam transaksi tersebut valid sebelum mereply. Yang ketiga, transaksi valid yang telah dihimpun oleh jaringan. Yang keempat, node-node lain akan memberikan verifikasi terhadap blok yang disarankan, yakni yang pertama, transaksi yang terjadi adalah transaksi yang valid. Yang kedua, merujuk lewat hash blok sebelum dari rantai yang tepat. Yang selanjutnya yaitu blockchain dalam akuntansi. Blockchain dalam akuntansi bergantung pada jaringan komputer atau node yang memvalidasi dan mencatat transaksi. Menurut CAI pada tahun 2021, dengan blockchain, perusahaan akan harus beralih dari akuntansi entry ganda ke akuntansi entry triple.
Entry triple pertama kali ditemukan oleh Ijri pada tahun 1986, namun teori ini banyak dikritik karena sulit diterapkan. Pada tahun 2010 oleh Grigg, triple entry accounting menjadi lebih praktis dengan kegembiraan pasar Bitcoin saat ini. Kedua yaitu untuk memastikan keandalan akuntansi informasi akuntansi. Pihak ketiga harus aman secara kriptografi dan mencatat transaksi pada saat yang sama, atau menyiratkan pihak ketiga, ini adalah blockchain. Dalam entry triple, debit yang dicatat oleh perusahaan ini adalah kredit yang dicatat oleh rekanan. Kemudian, tanda terima adalah diterbitkan dengan tanda tangan elektronik dari pihak-pihak yang terlibat. Tanda terima ini adalah bukti transaksi yang paling berharga dan merupakan entry triple, menurut Pesia dan Mosteanu pada tahun 2019. Materi yang terakhir yaitu manfaat blockchain dalam akuntansi. Yang pertama, memberikan jangkauan luas dalam akses keuangan. Yang kedua, menjamin transaksi. Yang ketiga, menciptakan sistem akurat dan transparan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya rantai pasokan. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.